Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi 'ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib menanti isya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri, masih diberikan sehat, kakinya sehat, masih bisa ke masjid, alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu kami menjenguk salah seorang jamaah kami yang terkena stroke. Sudah beberapa bulan tidak ke masjid karena stroke. Saya datang ke rumahnya langsung nangis terseduh-seduh. Saya belum nanya, beliau langsung berucap, "Ustadz, rindu sekali, saya pengen ke masjid tapi kakinya nggak kuat." Kalau sudah begitu baru itu Pak, kita tahu langkah kaki bisa ke masjid itu nikmat luar biasa. Semoga yang hadir di sini selalu diberikan kesehatannya untuk bisa terus memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua dikumpulkan Allah bersama Rasulullah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan kembali mendapatkan satu nasihat yang sangat penting dalam perjalanan kita menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kita bulan lalu, saya berikan muqaddimah dulu biar apa yang diinginkan pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah, itu bisa dipahami dengan baik. Jadi sebagai seorang muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ada konsekuensinya. Konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu adalah menaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Termasuk sholat, termasuk berbakti sama orang tua, termasuk ibadah haji dan sebagainya. Semua itu dalam rangka menjalankan konsekuensi dua kalimat syahadat. Nah, dalam menjalankan semua itu tujuan kita apa Pak? Yang diperintahkan Allah, tujuannya cuma satu, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaratnya pun hanya dua. Satu, ikhlas, memang tujuan ibadah itu mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, tapi dalam perjalanannya Pak, meski kita tujuan utamanya adalah ridha Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, kelak diizinkan masuk surga, tapi kadang-kadang Allah memberikan DP di dunia. Memberikan apa Pak? Semacam DP, percikan daripada balasan Allah subhanahu wa ta'ala,
yang disebut, salah satunya disebut dengan karomah. Disebut dengan apa, Pak? Karomah. Ya. Orang yang rajin ibadah, dekat dengan Allah, itu kadang-kadang muncul dari orang tersebut sesuatu yang disebut dengan karomah. Dia ibadahnya tujuannya Allah, tetapi kan kalau dia beribadah 30 tahun, 40 tahun, tidak ada tanda-tanda kalau ibadahnya ini diterima atau tidak, mungkin akan hambar rasanya. Sehingga sesekali Allah tunjukkan kuasanya melalui orang tersebut, sehingga orang tersebut mendapatkan yang disebut dengan karomah. Saya akan kasih contoh biar lebih mudah dipahami. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika menjadi khalifah itu pernah mengutus pasukan ke Irak. Jarak Madinah Irak itu kan ribuan kilo. Satu ketika sudah mengutus pasukannya ke sana, beliau di Madinah sedang menyampaikan khutbah Jumatnya. Ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat, Allah seakan memperlihatkan di hadapan Sayyidina Umar kalau pasukannya sedang terkepung yang ada di Irak itu. Seketika beliau berkata di atas mimbarnya sedang menyampaikan khutbah Jumat, "Sariyatul jabal al-jabal al-jabal." Kata beliau sembari khutbah, "Pergilah ke gunung, pergilah, naiklah ke atas gunung, naiklah ke atas gunung." Itu lagi menyampaikan khutbah di atas mimbar di kota Madinah. Pasukan yang ada di sana mendengar suara, Pak. Mendengar suara, rupanya mereka sedang terkepung di satu lembah, hampir saja kalah. Kemudian terdengar suara naik gunung, naik gunung, naik gunung. Sehingga mereka pun naik gunung dan akhirnya berbalik bisa mendapatkan kemenangan. Pulanglah sebagian tentara tadi, cerita kepada sahabat Umar, "Wahai Amiranal, ya wahai pimpinan kami hampir saja mengalami kekalahan. Kami terkepung di satu lembah, tapi kami kemudian terdengar dari langit suara Jabal al-Jabal al-Jabal, naiklah ke atas gunung, naiklah ke atas gunung." Kata para sahabat yang hadir saat itu suara Umar yang sedang berkhutbah di Madinah. Suaranya terdengar di Irak. Ini yang disebut dengan karomah, Pak. Ini bukan khurafat, Pak. Kalau hari ini sudah lebih gampang lagi. Nelpon dari sini ke Irak, bisa nggak kira-kira, Pak? Tolong naik gunung, bisa, Pak? Bisa. Itu sesuatu yang dianggap mustahil zaman dulu. Hari ini sudah terbukti secara teknologi. Hal yang diceritakan dalam riwayat, dan ini sanadnya hasan, sanadnya bagus, ya, riwayatnya bagus, hari ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini yang disebut dengan karomah. Allah berikan kepada orang soleh untuk memberikan kabar kalau ibadah kamu itu diterima Allah. Itu DP dari Allah. Nanti sisanya, puncaknya adalah keridhaan Allah di surga nanti. Sahabat Khubayb bin Adi ketika ditawan oleh Bani Harith di kota Mekah mau dihukum mati, ketika dijemput mau dihukum mati, mau dieksekusi, seorang perempuan dari orang yang menahan sahabat tersebut bercerita, "Saya ini heran dengan sahabat yang ditawan ini. Setiap saya lihat di dalam selalu makan buah yang buah itu nggak ada di Mekah. Sedangkan di Mekah itu nggak ada anggur, nggak ada pohon, nggak ada apa. Tapi setiap kali saya masuk kamarnya, ruangan yang dia ditahan, saya selalu melihat buah." Itu karomah namanya, Pak. Dan karomah ini mirip dengan karomahnya Ibunda Maryam. Diabadikan bahkan dalam Al-Quran. "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ma ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Kata Nabi Zakaria, setiap kali saya ke kamarnya Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, selalu wajada 'indaha rizqa, selalu ada makanan, padahal kita ini nggak pernah ngirim makanan.
Ketika ditanya, "Anna laki hadza?" Ya Maryam, dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga karomah. Saya kasih contoh lain, Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Ketika ada orang kesurupan, datang kepada Imam Ahmad, tolong ini ada orang kesurupan, tolong dibantu. Kata Imam Ahmad, bawa saja sandal saya, tunjukkan ke orang yang kesurupan itu, sembuh nanti. Katakan kepada jinnya keluar atau saya tampar dengan sandalnya Imam Ahmad. Dan ini diriwayatkan oleh Profesor Dr. Sulaiman Ashqar dalam kitabnya, riwayat yang sahih. Orang itu Pak kalau sudah dekat dengan Allah, Allah tunjukkan itu Pak, karomahnya itu. Ada seorang kiai besar di Jawa Timur namanya Kiai Haji Makhrus Ali, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Itu dikenal dengan mustajabnya doa. Suatu ketika bertahun-tahun Indonesia di zaman itu mengalami paceklik, tidak ada hujan. Ya, tidak ada hujan. Beliau diminta oleh pemerintah saat itu untuk memimpin sholat istisqa. Baru ngangkat tangan hujan sudah turun. Belum baca doa, baru ngangkat tangan hujan sudah turun. Ini namanya karomah. Dan mungkin Bapak Ibu pernah mencicipi itu sesekali dalam hidup ini. Ya, ada sesuatu yang bisa juga ya, misalkan. Walaupun itu tidak tujuan kita adalah ridha Allah. Tapi kenapa Allah kasih begini Pak? Untuk menambah iman bahwasanya yang kamu sembah itu betul, dialah Allah. Yang kamu sembah, yang kamu zikir, yang kamu muliakan itu ada, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bukti keadaannya apa? Ditunjukkan sebagian karomah-karomahnya tadi. Kira-kira jelas Pak? Itu yang disebut dengan karomah. Karomah itu Pak, kalau muncul kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau munculnya kepada Nabi tapi sebelum menjadi Nabi namanya irhasat. Kalau muncul bukan kepada Nabi tapi kepada orang soleh yang ibadahnya terjaga, namanya karomah. Kalau munculnya kepada tukang dukun, penyihir, namanya ihanat. Ya, dan sebagainya. Ini ada kajiannya dalam ilmu akidah. Jadi karomah itu ada dan akan selalu ada sampai hari kiamat. Kita ini hidup sekarang di zaman materialisme sehingga cerita-cerita begini dianggap khurafat. Enggak khurafat Pak. Ya, ini diriwayatkan oleh ulama-ulama yang insya Allah terjaga. Nah, sekarang kita akan mendapatkan satu nasihat yang sangat penting. Apa kata beliau? Wa min adarri syai'in 'alal muridi talabuhu lil mukashafati washtiyaquhu ilal karamati wa khawariqil adat. Kata beliau, sesuatu yang paling membahayakan dalam perjalanan seorang muslim, seorang murid ketika dia beribadah kepada Allah, dia rajin ngaji, dia baca Quran, dia pegang zikirnya, dia zikir terus. Yang paling membahayakan dalam proses itu adalah harapan dia mendapatkan karomah. Harapan dia mendapatkan karomah. Dia ini rajin ibadah biar nanti sendalnya bisa ngucir jin misalnya. Biar nanti bisa kebal misalnya. Nggak mempan dibacok. Hati-hati, jangan sampai tujuan ibadah karena ingin mendapatkan karomah. Tadi saya katakan karomah itu bonus, percikan saja dari Allah untuk memberikan sinyal kepada orang yang beribadah kalau yang dia lakukan itu sudah benar, sudah berada di jalannya. Tapi jangan dijadikan tujuan. Tujuannya tetap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau itu justru yang membahayakan, karena mungkin baca banyak kisah, hebat ya ulama ini ya.
Doa belum mulai aja sudah turun hujan. Aku juga amalannya apa sih? Oh, misalkan amalannya sekian, baca zikirnya dia baca, tapi tujuannya biar begitu. Kata beliau, wa hiya la tadhharu lahu ma dama mushtahiyan li dhuhuriha. Dan ingat, karomah tidak akan Allah tampakkan kepada orang yang bernafsu mendapatkannya. Karomah itu enggak akan Allah kasih kepada orang yang justru mencari-cari. Li'annaha la tadhhur illa ala yadi man yakrahuha. Justru karomah itu seringkali muncul kepada orang yang justru enggak mau didatangkan karomah. Kenapa? Khawatir kalau sudah didatangkan karomah semacam tadi muncul ghurur, Pak. Muncul ujub. Wah, aku inilah dekat dari Allah ini. Oh, berarti saya ini sudah luar biasa ini. Laju buka plang di rumahnya, menerima doa mustajab. Justru orang yang takut, Pak, karena kalau dimunculkan, mohon maaf ya, misal dia setelah hijrah, dia ibadah, dia perbanyak sholawat sampai merasakan rindu dengan Nabi Muhammad misalnya sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu dimimpikan oleh Rasulullah, mimpi dalam. Itu kira-kira gimana itu, Pak? Justru kalau begitu takutnya besoknya berubah niat. Tadinya sholawat ingin mendapat ridha Allah, justru sholawat niatnya ingin mendapatkan yang lain. Nah, ini justru kata beliau, justru seringkali karomah itu Allah berikan kepada orang yang rajin ibadah dan tidak mengharapkannya. Saya lanjutkan karena waktu kita terbatas. وَقَدْ تَقَعُ لِطَوَائِفَ مِنَ الْمَغْرُورِينَ اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَابْتِلَاءً لِضَعَفَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ وَهِيَ فِي حَقِّهِمْ إِهَانَاتٌ وَلَيْسَتْ كَرَامَةٌ. Tapi terkadang juga Allah berikan itu semacam karomah kepada orang untuk pengujian orang tersebut. Agar apa? Justru menjadi ihanat, penghinaan Allah kepada dia, bukan karomat yang merupakan kemuliaan. Ada orang, mohon maaf ya, dari awal sudah, ya saya cerita di Palembang itu, Pak, saya punya mantan ya, sekarang ngaji sama kami, dulunya mantan preman cukup besar. Dia cerita, Ustadz, saya dulu di rajin Ustadz, sholat ini malam bacanya gini, tapi saya dulu niatnya biar kebal. Betul Ustadz, kebal beneran saya Ustadz. Ditunjukkannya itu, Pak, pertama kali pisaunya di depan saya, kebal itu. Kadang-kadang Allah kasih walaupun niatnya salah, Allah kasih justru untuk apa? Untuk menghinakan dia, agar ibadahnya terus bukan karena Allah tapi melainkan karena kebalnya tadi. Ya, untungnya alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan petunjuk dan kembali. Kemudian innama takunu karamatin idza zaharat ala ahli istiqamah. Kata beliau, sesungguhnya karamat itu Allah berikan kepada orang yang betul-betul sudah istiqamah dalam beribadah. Salat 5 waktunya dijaga, hatinya sudah enggak benci orang, enggak ada dengki sama orang ya. Lisannya basah dengan zikir, rizkinya mencukupkan dengan yang halal. Orang yang semacam ini tidak menutup kemungkinan Allah berikan karomah tersebut ya. Saya punya kenalan, tahu, sudah 6 tahun tidak hamil, istrinya tidak hamil. Tahu-tahu datang ke seorang, saya tahu juga orang yang ahli ibadah luar biasa, minta didoakan. Diambilkanlah air zam-zam, dibacakan doa. Sebulan ngabarin hamil istrinya.
Yang semacam ini Pak, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang ahli istiqamah ini. Nah, dan beliau berpesan sama kita nih Pak. Fa in akramaka ayyuhal murid. Wahai saudaraku, wahai muridku, jika nanti di perjalanan hidupmu ada muncul karomah pada dirimu, entah doamu segera mustajab, apa engkau dimimpikan oleh Rasulullah, atau engkau ditampakkan sesuatu yang luar biasa, pesan beliau yang pertama, fahmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena karomah itu bentuk kemuliaan Allah dan bentuk sinyal kalau ibadah yang kita lakukan sudah pada jalannya. Lanjutkan. Ini pesan beliau yang pertama. Kalau muncul Pak, ya kita nggak tahu nih yang hadir di sini kalau Allah berikan itu, ya, dan tidak menjadi tujuan Pak ya. Fahmadillah. Yang kedua, wala taqif ma dhahara laka wala taskun ilaih. Dan jangan berhenti untuk ibadah. Ada orang dikasih karomah, wah sudah sampai berarti saya ini. Sudah sampai puncak berarti. Kalau begitu ya sudah, gini aja sudah keluar karomahnya, ya. Justru la taskun, jangan tenang mendapatkan karomah. Kenapa? Bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya ini nasihat yang sangat penting, yang keempat. Waktumhu wala tuhaddits bihin nas. Dan jangan ceritakan ke orang. Kalau bapak, ibu dapat sesuatu tanda-tanda itu, jangan cerita ke orang. Tapi luar biasa Pak, nafsu ingin bercerita itu kuat banget. Gini sajalah, pulang dari pengajian ini bapak dimimpikan Rasulullah. Besok semua orang diceritain itu Pak. Wih, aku tadi malam mimpi Rasulullah. Ketemu orang ini, tadi malam aku ketemu Rasulullah. Aku juga pernah mimpi. Hati-hati. Kata beliau, jika Allah berikan engkau kenikmatan itu berupa karomah itu, apapun bentuknya, seperti Khubayb tadi, tahu-tahu ada makanan dikirim dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu suaranya terdengar sampai melewati dimensi waktu dan tempat, ya. Atau diminta doa kepada orang sakit, didoakan langsung sembuh besoknya. Bayangkan Pak, ada orang ke rumah bapak misalnya, bapak dikenal orang rajin ke masjid. Pak Haji, tolong doain sih Pak Haji, anak saya ini Pak Haji. Kenapa? Anak saya ini susah diatur Pak Haji, sholatnya males. Ya sudah, didoain. Besok minggu depan orang tuanya datang, makasih betul Pak Haji, makasih. Kenapa? Anak saya sudah mau ke masjid, misal. Kira-kira kalau bapak sebagai Pak Haji itu apa yang timbul di hati bapak itu? Cerita kemana-mana itu. Wih, saya ini nggak nyangka juga saya. Padahal saya doanya waktu itu nggak serius-serius amat. Wah, nggak serius aja ampuh, apalagi. Kata beliau, waktumhu wala tuhaddits bihin nas. Jangan cerita-cerita. Kalaupun mau cerita, cerita ke gurunya Pak, biar dapat arahan. Apa dia mimpi? Apa dia lagi? Ya. Keluar Pak ya. Sudah ditahan-tahan dari tadi itu. Tanyakan kepada gurunya, guru, aku tadi malam dimimpikan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah berpesan begini, apa kira-kira maknanya? Gak apa-apa cerita itu. Tapi kalau cerita kemana-mana, duduk di pasar, ngobrol, tadi malam aku ketemu Rasulullah. Itu intinya itu, pujilah saya ini orang keren, saya ini orang. Tapi Pak, ini makanya pesan beliau, wala tuhaddits bihin nas. Jangan cerita. Tapi nafsu pengen bercerita itu kuatnya luar biasa itu Pak. Apalagi ada ketemu orang yang dia cerita tentang karomahnya. Kita sudah punya karomah dikasih. Itu rasanya, saya juga sama ente. Lebih dari ente malah. Itu pancingan untuk. Kadang-kadang sudah 2 tahun ditahan-tahan itu Pak, nggak cerita ke orang. Ketemu orang nyeritain kelebihan dia, terpancing dia. Muncul juga, diceritain juga. Itu ujiannya luar biasa. Maka kata beliau,
Pertama, puji Allah kalau dikasih itu. Itu tanda Allah sayang, itu sinyal-sinyal kebaikan dari Allah. Yang kedua, waktumhu, jangan berhenti sampai di situ, lanjutkan ibadahnya. Yang ketiga, jangan ceritakan ke banyak orang. Kemudian ada nasihat lagi, Pak. Wa illam yadhhar laka, tapi jika enggak muncul-muncul, ibadah enggak kurang-kurang, istiqomah sholat sudah 30 tahun, tadarus setiap hari 1 juz enggak kurang-kurang, sholawat banyak, ngaji enggak kurang, kok enggak ada muncul-muncul, kok enggak ada tanda-tanda karomah ini? Kayaknya hidupnya biasa-biasa saja seperti orang lain, bahkan kadang rezekinya sempit. Kata beliau, wa illam yadhhar laka minha syai'un, jika tidak kunjung juga muncul tanda-tanda karomah tadi, fala tatamannah, jangan pernah berharap muncul, wala ta'saf ala faqdih, dan jangan pernah kecil hati karena kamu enggak mendapatkan itu. Kenapa? Wa'lam annal karamatal jami'ata li jami'i anwa'il karamatil haqiqiyyati was-suwariyati hiya al-istiqamah. Karena ketahuilah wahai muridku, jika kamu ibadah sudah 20 tahun, istiqamah di masjid, kamu ibadah rajin baca Quran enggak berhenti-berhenti, kamu berbakti sama orang tua enggak putus-putus, kamu Masya Allah menjaga lisan kamu, hati kamu juga enggak dengki, enggak dendam sama orang, tapi kok enggak muncul-muncul tanda karomah, demi Allah sesungguhnya karomah yang sesungguhnya adalah kemampuan kamu bisa istiqomah bertahun-tahun nyembah Allah. Itulah karomah yang sesungguhnya, Pak. Istiqomah bertahan puluhan tahun, menjaga sholat 5 waktu, puluhan tahun bisa menghatamkan Quran berkali-kali, puluhan tahun berbakti sama orang tua, puluhan tahun gak nyimpen dendam sama orang. Itulah karomah yang sesungguhnya. Bukan karomah yang bisa jalan di atas air, bukan karomah yang bisa terbang, bukan karomah yang suaranya sampai ke Irak. Karomah yang sesungguhnya hiyal istiqamah. Jadi karomah yang sebetulnya adalah, Pak, istiqamah. Buat apa dapat karomah besoknya nggak sholat lagi, merasa sudah sampai? Buat apa muncul doanya mustajab, tanda-tanda karomahnya muncul, seketika itu dia menjadi mu'jab, menjadi ujub terhadap dirinya? Buat apa? Kalau Bapak bayangkan, Pak, saya akan sedikit memberikan ilustrasi. Ada orang, saya punya tetangga, itu hatam Quran seminggu sekali, sudah 40 tahun. Bapak sanggup nggak melakukannya, Pak? Kenapa dia sanggup, Pak? Karena dia dapat karomah. Karomahnya berbentuk kemudahan yang Allah berikan kepada orang tersebut menghatamkan Quran setiap minggu. Bahkan saya dapat informasi dari salah satu keluarganya, anaknya dapat mimpi bapaknya itu yang ahli Quran tadi, Pak, yang ahli baca Quran tadi. Katanya di mimpi itu orang tuanya di satu tempat disambar-sambar oleh api, Pak. Tapi bapaknya selamat aja, nggak kena apa-apa, bahkan tenang, terlihat tidak merasakan apa-apa. Anak yang dari jauh merasa kasihan. Begitu ditanya, Bapak nggak kena api? Enggak, dingin-dingin aja. Dalam mimpinya itu, Pak. Kok Bapak bisa nggak kena api? Alhamdulillah, karena Bapak hatam Quran seminggu sekali saat masih hidup. Itu pesannya dalam mimpi itu, Pak, kepada anaknya yang dimimpikan. Ini yang saya maksud istiqomah, karomah yang sesungguhnya adalah istiqomah. Nggak mudah, Pak. Kita yang berapa banyak kita punya kenalan di masjid,
Sholat, Masya Allah rajin, kelihatannya masjid terus, tahu-tahu menghilang. Kemana itu kira-kira? Ketika ketemu, di mana? Kok nggak kelihatan lagi di masjid? Nggak tahu, lesu bener mau ke masjid sekarang. Makanya wajar Pak ya. Dalam satu riwayat, Nabi pernah ditanya tentang ubannya. Nabi itu ditengarai, ya, diduga dalam riwayat Imam Tirmidzi, jumlah uban Nabi itu kurang lebih 21 Pak, 17 sampai 21 helai. Dan posisinya ada di anfaqah. Anfaqah itu rambut di bawah bibir sini. Uban Nabi ada di sini. Dan di bagian sudghai. Sudghai itu nih, rambut dekat kuping ini. Kurang lebih 21 helai jumlahnya. Kok kurang lebih Ustadz? Ya siapa yang berani ngitung Pak? Pastikan benar 21. Makanya sahabat juga kira-kira 21. Siapa yang berani? Rasulullah ngitung rambut? Enggak mungkin. Ketika ditanya syibta ya Rasulullah, engkau sudah beruban ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Syayyabatni hudun wal waqi'atu wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Sungguh telah membuatku beruban surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Amma Yatasaalun, dan surat At-Takwir idza asy-syamsu kuwirat. Kalau 3 surat yang belakang wajar sampai beruban, karena 3 ayat surat ini Al-Waqi'ah, Amma Yatasaalun, dan At-Takwir berbicara tentang hari kiamat. Mengerikan. Wajar kalau Nabi berpikir sampai beruban. Pertanyaannya surat Hud, surat yang tidak berbicara tentang hari kiamat, apa yang membuat Nabi sampai beruban? Sahabat Ibnu Abbas bercerita, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang lebih berat bagi Rasulullah kecuali ayat fastaqim kama umirt. Istiqamahlah engkau ya Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan Allah. Artinya apa Pak? Yang membuat Nabi sampai beruban adalah perintah Allah agar beliau istiqomah. Dan istiqomah itu beratnya luar biasa. Berapa banyak saya punya jamaah terlihat kalau ngaji sampai duduknya di depan terus tahu-tahu ngilang. Mana? Ketika ditanya di telepon, kadang-kadang saya sempatkan telepon, di mana? Kok nggak kelihatan di masjid lagi? Tenggelam Ustaz. Tenggelam di mana? Dunia Ustaz. Dunia. Ya sudah, kalau tenggelam sekali-kali, kalau sebelum nyemplung bawa pelampung. Jadi kalau ngilang bisa dicari nanti. Berapa banyak itu? Sehingga kata beliau, wahai muridku, jika kamu sudah rajin ibadah, rajin zikir, rajin baca Quran, tapi kok nggak ada karomah yang kamu dapat, nggak ada tanda-tanda bisa terbang misalnya, bisa sholat di atas air misalnya, bisa mimpi Rasulullah misalnya, bla bla bla, dan kamu nggak dapat, padahal sudah berpuluh-puluh tahun ibadah dan berzikir, jangan pernah kecil hati. Istiqomahnya kamu 20 tahun sholat, itulah karomah yang sebetulnya. Itu karomah yang sebetulnya. Kemudian nasihat terakhir beliau, fa'alaika bitashihiha. Maka dari itu, ya, terus perbaiki ibadahmu, kualitasnya, ya, diperbaiki, rajin ngajinya, ya, wa ihkamiha, dipatenkan lagi. Meski sudah sholat 20 tahun nggak ada salahnya nanya sama ahli Quran, tolong sih dengerin Al-Fatihah saya, masih ada yang salah enggak sih? Kalau sholat 20 tahun selama ini Al-Fatihahnya masih banyak yang salah, mau nanya malu, gengsi. Masa orang, saya kan sudah sholat Ustaz sebelum dia lahir, suruh ngaji sama yang lebih muda nggak mau, malu. Duluan saya taubatnya Ustaz dari dia, ya. Nggak apa-apa, terus perbaiki. Kalau sudah begitu, sudah istiqomah, ibadahnya makin mantap. Takhdumkal akwanul ulwiyatus sufliyah was sufliyah, maka niscaya penduduk langit dan bumi akan melayanimu. Wala tahjubuka an rabbik, melayanimu tanpa menghijabmu dari Allah. Wala tashghaluka an muradihi minka,
dan tidak menyibukkanmu dari tujuan, ya, Allah Subhanahu wa taala daripada ibadahmu. Maksudnya gimana? Tadi Pak, ada orang ibadah disuruh karena ridha Allah, tapi dia bukan, lebih karena pengen dapat karomah, dapat macam-macam, ya. Begitu dikasih sama Allah misalnya, dikasih karomah itu, betul-betul orang itu diberikan kelebihan tertentu misalnya, berhenti ibadahnya. Ini yang disebut karomah atau ihanah yang berbungkus karomah, penghinaan dari Allah, ujian dari Allah yang dibungkus dalam bentuk karomah, ya. Tetapi kalau karomah yang sesungguhnya, ya, itu justru membuatmu makin taat kepada Allah, justru makin takut kalau ditampakkan karomah itu pada dirinya, ya. Ada Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, ulama besar dari Turki, Istanbul, ya. Itu menghafal satu kitab namanya Jam'ul Jawami', satu kitab hadis hanya dalam 1 minggu. Bayangkan, ratusan, ribuan hadis dia hafal dalam 1 minggu. Saya pernah ceritakan di masjid ini, Syekh Aziz Mahmud Hudai, sama seorang ulama besar dari Istanbul, ketika dia menyiapkan air wudu untuk gurunya yang tahajud, dia lupa untuk memanaskan airnya. Pada saat itu musim dingin, dia peluk air wudu itu Pak, merasa bersalah karena mau gurunya sudah datang, sudah mau wudu, ya, tetapi dia belum sempat memanaskan airnya. Akhirnya dia berkata kepada gurunya, "Guru, jangan wudu dulu, tunggu sebentar aja, saya panasin." "Nggak usah, yang ada aja." Begitu dituangkan air itu Pak, kata gurunya, begitu hangat air ini. Pelukan tadi, itu karomah. Dan itu muncul dari orang-orang soleh yang ahli istiqomah. Tapi kalau bapak seumur hidup sampai mau meninggal nggak muncul-muncul, ya, jangan kecil hati. Karena sekali lagi, karena istiqomahnya kita beribadah, itulah karomah yang sesungguhnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada 2 menit, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Mungkin ada yang muncul karomah, pernah muncul karomah gitu, mau cerita. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa saya kira nasihat pada malam hari ini. Yang pertama, karena kita hidup di era materialistis begini Pak, semuanya serba materi. Kadang-kadang kalau dengar cerita-cerita yang saya ceritakan tadi dianggap khurafat. Itu bukan khurafat, itu bagian dari akidahnya orang muslim, meyakini keghaiban, meyakini sesuatu yang luar biasa. Tapi munculnya dari orang yang ahli istiqamah. Lihat, jadi kalau ada orang ngaku bisa misalnya, atau pernah dengar cerita bapak, orang itu luar biasa ya, misalkan doanya mustajab, kemarin dia mimpin sholat istisqa, belum mulai saja. Atau saya punya kenalan, ada orang kesurupan, dia baru nyampe pintu saja udah siuman yang kesurupan. Bapak jangan terbuai dulu. Lihat, orang itu sholat 5 waktu enggak di masjid? Kalau orang itu sholat 5 waktu di masjid, kemudian lihat kesehariannya, apakah dia menjaga akhlaknya, apakah lisannya bersih, apa lisannya tukang caci maki. Kalau lisannya bersih, dia ahli ibadah, maka jangan ragu apa yang didengar, yang Bapak dengar itu betul-betul karomah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, itu satu poin. Yang kedua, sekali lagi, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada ribuan karomah yang jika pun muncul pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan istiqamah ini, Pak. Yang rajin ngaji tetaplah ngaji. Jangan jadi alasan cari nafkah istri sampai nggak buat ngaji. Yang sudah sholat istiqamah, makmur masjid, makmurkanlah rumah Allah. Ini mau datang Ramadan, kita semangat lagi beribadah. Istiqamah, insya Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.